Ya halo, selamat sore saudara. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore saudara, dan sebelumnya kulo amin wa antum bi khair. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Adha 1445 Hijriah untuk segenap saudara-saudari saya umat Islam di Indonesia dan mancanegara yang merayakannya. Marilah kita mencontoh teladan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam pengorbanannya terhadap Nabi Ismail alaihissalam dalam rangka kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada kesempatan kali ini saya sebenarnya pengen membuat lagi apa yang seharusnya tadi siang saya buat ya. Yaitu jawaban dari pertanyaan kalau lebaran itu saya mudik apa enggak gitu. Kalau mudiknya kemana gitu. Oke, saya jawab ya. Pertama gini, kalau jawaban saya mudik ya, saya itu lebih sering setiap tahunnya itu mudik ke Palembang, Sumatera Selatan. Kenapa? Jawabannya di beberapa segmen yang akan datang. Ya, jadi saya ini campuran. Ya, papa saya kan mix. Ada Inggris, ada Arab, ada Jerman, ada Yahudi, ada Bataknya. Batak marga Siregar. Jadi saya ini ada Siregarnya, tipis-tipis gitu ya. Papa juga marganya Siregar. Nah, saya, keluarga besar papa saya itu kan campur-campur ya. Ada yang muslim, ada yang bukan muslim. Yang di luar negeri itu kan yang bukan muslim, ya kan. Kalau yang di Indonesia nih ya muslim. Nah, keluarga besar papa yang muslim itu kan tadinya di Medan tinggalnya, di daerah Sumatera Utara lah. Opung saya lahir di Pematang Siantar. Kalau nenek saya lahirnya di daerah Sumatera Utara situlah. Nah, awalnya tuh merantau ke Sumatera Barat, ke dekat Padang. Merantau ke Sumatera Barat lah intinya, ke Padang. Gitu. Padang, anak pertama dari opung nenek saya, wak tertua lah intinya, wak tua, saya manggilnya wak tua ya, atau kalau di bahasa Palembang tuh wak wo, bu wo, ibu tuo ya, pak ya. Anak yang paling sulung itu ya lahir dan meninggal itu di sana di lahir dan meninggal di sana di Padang. Nah, gitu. Jadi dia paling tertua saya itu meninggal pas masih kecil, konon katanya gitu. Jadi in total ya, keluarga besar papa saya yang di sini, opung dan nenek saya itu punya bukan 9 tapi 10. Ya, 10 anak. Nah, papa saya itu almarhum termasuk anak yang bontot. Anak ke 8 dari 10 bersaudara. Cuman dari anak yang kedua sampai yang ke 10 ini atau 9 bersaudara inilah yang hidup sampai adulthood, yang hidup sampai dewasa, itulah intinya gitu. Nah, kesemuanya ini lahir di Jakarta. Jadi opung dan nenek saya dari tahun 50-an itu sudah merantau ke Jakarta.
Nah, anak-anaknya termasuk papa saya itu semua lahir di Jakarta. Jadi kalau kami dari keluarga besar ya, papa yang muslim, yang ada Siregarnya, ada Bataknya, itu kalau lebaran nggak di Medan tapi di Jakarta. Nah, kadang saya juga apa, setengah bercanda gitu. Saya ini kalau ditanya asli mana, saya bilang asli Mampang. Betawi Mampang gitu. Karena opung dan nenek saya itu lama tinggal di Mampang Perapatan gitu. Lama tinggal di Mampang Perapatan setelah pensiun dari, pada waktu itu masih TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, maka itu para pemirsa, jadi kadang-kadang saya bercanda gitu. Saya ini Betawi Mampang. Ya, padahal sebenarnya saya bukan orang Betawi. Ya, memang bercanda aja itu. Karena pengaruh opung dan nenek saya lama tinggal di daerah Mampang Perapatan. Gitu. Sampai di sini paham ya? Itu bercanda ya teman-teman ya. Ya, gitu. Nah, jadi kita kalau lebaran itu, kalau dari keluarga besar papa itu, kita nggak mudik, tapi ibaratnya ya pulang kota gitu. Saya kan tinggal di daerah sini, ya di daerah Pesanggerahan, perbatasan Pondok Aren ini kan dari tahun 2003, dari saya kelas 3 SD sampai sekarang gitu kan. Nah, jadi berangkat dari Pesanggerahan itu udah ke Mampang, jadi jatuhnya kayak apa, pulang kota gitu. Iya, pulang kota dari Pesanggerahan ke Mampang Perapatan, sama-sama Jaksel ya, sama-sama Jaksel gitu. Iya, gitu. Tapi kalau kebiasaan ya standar lah ya, kumpul-kumpul, cengkrama, lebaran makan ketupat, makan opor, sambal goreng, rendang dan sebagainya gitu. Saya juga sama ya, gitu. Nah, kenapa ke Palembang? Nih jawabannya. Karena mama saya orang Palembang. Tionghoa. Dan apa namanya? Dan ada dannya. Dan apa namanya, ini ada pembagian hewan kurban nih kayaknya, kan? Ada pembagian hewan kurban, masih agak rame. Kita pos bentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi jawab ini kalau saya mau jawab kenapa? Ntar belum masuk. Oh, kipasnya ya. Iya. Iya, karena saya yang main. Ya, jadi teman-teman semuanya, kenapa ke Palembang? Jadi mama saya itu orang Palembang Tionghoa, Palembang Chinese. Ini kita pemotongan pembagian hewan kurban nih di musola tempat saya, musola asar lagi, masih lama sih ya. Nah, jadi apa namanya, di Palembang kita setiap tahun pulang ke Palembang karena kebetulan ya, orang tua mama saya itu, kakek nenek saya dari mama itu, dua-duanya alhamdulillah masih ada, masih bersama kita lah gitu ya. Jadi tiap tahun kita ke Palembang, masih bugar, masih sehat. Baru kemarin kakek saya dari mama itu ulang tahun ke 91 tahun.
Umur 91 tahun itu umur dimana opung saya meninggal di tahun 2017. Karena opung saya itu kelahiran tahun 1926. Ya, 1926, meninggal 2017 umur 91. Ya. Nah, jadi kalau kakek saya dari mama, saya manggilnya Yai, itu beda 7 tahun. Jadi kelahiran tahun 1933, bulan Juni kemarin, bulan Juni tanggal berapa saya agak lupa, tanggal 14 13 lupa saya. Ya itulah intinya lah. 33 ya, Bang, 91 kemarin. Nah, sehat alhamdulillah sehat. Nah, jadi apa? Paling jadi kita ke Palembang itu setiap tahun teman-teman ya. Alhamdulillah kalau dari pihak mama, kakek nenek masih ada bersama kita gitu loh, masih hidup lah gitu. Kalau dari pihak papa saya almarhum itu baik opung dan nenek dua-duanya sudah nggak ada, sudah wafat ya. Sudah wafat, terakhir nenek saya yang meninggal itu 3 tahun lalu, tahun 2021, meninggal usia 87, lahir tahun 34, beda setahun kan sama yai saya. Nah itu jadi apa, kita itulah jadi alhamdulillahnya kita masih bisa ke Palembang gitu. Ditambah lagi ini saya ke distrik pembagian hewan kurban ya, nggak apa-apa lah. Nah jadi apa namanya, karena gini, statusnya mama saya di Jakarta itu rantau. Jadi mama saya di keluarga besar beliau itu adalah anak ketiga dari 7 bersaudara itu. Nah kebetulan di rantau mama saya yang paling tua. Mama saya yang paling tua di rantau ya kan. Habis itu adik-adiknya, om saya 2 orang, tante saya 1 sudah almarhumah 2 orang. Ya, yang bertahan di perantauan. Wak saya dulu yang kakak mama yang paling sulung itu juga sempat merantau teman-teman. Sempat merantau gitu, tapi kemudian balik lagi ke Palembang. Jadi wak saya, kakak mama yang sulung dan nomor 2 tinggalnya di Palembang. Kalau mama saya dan adik-adiknya lah yang di perantauan di Jakarta gitu. Jadi kitanya yang setiap tahun pulang ke Palembang gitu. Itu alasannya kenapa. Jawabannya adalah kita tiap tahun, saya lebarannya tiap tahun itu mudiknya ke Palembang gitu. Karena ikut mama yang memang orang sana. Dan kebetulan ya orang tuanya mama saya dua-duanya masih ada gitu. Alhamdulillah loh. Jadi bukan sesuatu yang patut disia-siakan gitu. Kita bisa tiap tahun pulang ke Palembang makan. Nah yang beda dengan keluarga papa di Jakarta itu adalah makanannya. Di Palembang tuh identik dengan makanan pempek, tikwan, ya, burgo, kadang-kadang ya, burgo, celimpungan, mie celor dan sebagainya itu. Tapi yang identik sih memang pempek. Yang sering dihidangkan tuh ya pempek, tikwan, burgo atau celimpungan itu jarang. Kadang-kadang aja. Itu ya selebihnya sama. Ya, ketupat, lontong, ya, opor ayam, sambal goreng, ya, rendang dan sebagainya sama kok, gitu. Sama. Dan standar juga di sana. Ya, kita kumpul, cengkerama dan sebagainya gitu. Cuma bedanya kalau yang di Palembang kita stay-nya lebih lama. Karena memang pertama jarak dan frekuensi ketemunya setahun sekali. Tidak setiap bulan atau setiap
2 atau 3 bulan sekali kah, atau tiap 6 bulan sekali gitu kan. Jadi kita ini setiap lebaran lah, ibaratnya kita nih mudik ke Palembang gitu. Itu jawabannya dari pertanyaan kenapa kalau saya mudik tuh mudiknya ke Palembang. Nah itu, jadi jawabannya itu teman-teman ya. Ayo kalau keluarga besar papa ya, semenjak opung dan nenek saya sudah wafat dua-duanya, memang masing-masing udah jarang ngumpul lagi karena ya pokoknya adalah sesuatu yang tidak bisa saya beberkan di ruang publik seperti ini ya. Ada intinya ya, pokoknya ada STH lah yang membuat ya gitulah ceritanya. Oke, mungkin itu dulu sedikit sharing session ya tentang lebaran saya ya. Oh iya, satu lagi. Ada yang saya paling tidak suka kalau puasa lebaran itu adalah kalau ngumpul itu pembicaraannya berputar di situ-situ aja. Berputar di situ-situ aja temanya itu maksudnya berputar-putar di mana? Di tema yang pembicaraan yang kalau nggak pamer pencapaian, pamer status sosial, ya ngegibahin saudara sendiri dan sebagainya gitu loh. Jadi berputar-putar di situ aja. Itu yang sejujurnya saya nggak suka. Lebih karena ada banyak bahan pembicaraan lain yang bisa dibicarakan lah intinya gitu. Tidak melulu pembicaraannya hanya di situ-situ aja gitu. Tidak melulu pembicaraannya hanya di muter-muter bulat gitu aja gitu loh. Males saya lama-lama. Jadi lebih ya jujur, kenapa saya lebih banyak menghindar itu ya bukan karena saya malu atau bagaimana, tapi saya lebih memilih untuk menghindari pembicaraan yang reciprocating gitu, berulang-ulang hanya di situ-situ aja. Nggak pernah saya ketemu pembicaraan tentang masalah-masalah politik terkini kah, atau isu-isu kemasyarakatan yang besar dan sebagainya gitu. Nggak pernah saya. Kalaupun ada itu frekuensinya jarang banget. Karena memang ya kalau kata mama saya sih ya, kami bukan orang partai, bukan orang politisi, dan istilahnya nggak begitu antusias dalam mengikuti perkembangan politik gitu loh. Karena mungkin udah ya capek dengan hidup hari-hari gitu kali ya. Ini kan asumsi kan bisa dibantah dengan gimana gitu ya. Itu yang paling jujur saya nggak suka gitu loh. Karena saya jujur suka kalau pembicaraan itu adalah pembicaraan yang tentang politik salah satunya ya, hal yang menyenangkan aja lah gitu ya. Semoga sharing session ini bisa ya memberikan sedikit pengetahuan lah tentang saya ya teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih. Ini mungkin akan diteruskan pembagian hewan kurbannya ke gelombang-gelombang yang akan datang ya, atau mungkin pemotongannya yang akan diteruskan. Tapi ini sepertinya jumlah hewan kurbannya di Musola Al-Ikhlas Kebon Kopi ini gak sebanyak counterpartnya yang besar, Masjid An-Nur gitu. Jadi mungkin Musola Al-Jihad, Musola Al-Jihad Kebon Kopi ini jumlah hewan kurbannya gak sebanyak counterpart besarnya, yaitu Masjid An-Nur gitu, yang mungkin jumlahnya kemarin saya lihat itu sapinya ya bisa dihitung lah. Kalau di masjid tempat saya, Masjid Al-Karim Bui Benda Permai Pesanggrahan Jaksel, sapinya ada 11 ya. Ini sapinya ada 11, kambingnya sampai tadi informasi terbaru ada 30 ekor kambing. Ya ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dimana kambingnya itu jumlahnya di atas 50, di atas 30 selalu. Di atas 30, bahkan pernah mencapai rekor itu 100-an.
ekor kambing, sapinya dikit. Sapinya beberapa tahun lalu pernah rekor mencapai 18 apa 19 ya, beberapa tahun. Tapi ini memang penurunan ya, karena pertama mungkin efek pasca corona ya, dimana ekonomi masih berturbulensi ya. Ekonomi kita ini masih berturbulensi dengan tajam gitu. Ya mungkin mudah-mudahan tahun depan lah, tahun depan atau tahun-tahun berikutnya mungkin akan lebih banyak lagi yang berkurban. Jumlah hewan kurban di masjid tempat saya bisa normal seperti sedia kala, dan ya makin banyak lagi yang berkurban, intinya gitulah ya, ketika ekonomi sudah mulai tidak lagi berturbulensi seperti sekarang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video-video yang lain.